Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang persoalan mensitasi dalam membuat karya ilmiah, khususnya jurnal. Beberapa adik-adik mahasiswa terkadang kebingungan bagaimana membuat sebuah karya ilmiah yang bentuknya singkat namun sumber referensinya banyak. Ada beberapa yang memang menuntut demikian. Kalau misalnya kita menulis sebuah buku seperti ini, misalnya buku yang saya tulis bahasa Indonesia dan buku yang lainnya, ini tentu saja tidak mustahil daftar pustaka yang menjadi dasar pemikiran itu banyak. Tapi berbeda problemnya kalau yang kita buat itu berbentuk jurnal yang jumlah halamannya berkisar, ada yang membuat rank dari 7 hingga 10, ada yang membuat rank juga 8 hingga 12 dan sebagainya macamnya. Itu tergantung lembaga atau di mana tulisan itu akan dimasukkan. Itu tentu ada style tersendiri dalam proses itu. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi tentang teknis bagaimana membuat artikel walaupun singkat namun dasar pemikiran atau referensi kita itu bisa memadai sesuai dengan standar yang diharapkan. Saya sudah mencari ini Supriyadin. Terkait dengan bahasa, kita lihat dia punya pengertian seperti ini. Bahasa merupakan salah satu alat untuk mengadakan interaksi terhadap manusia yang lain. Kemudian, selain Supriyadin, kita lihat Octavianus. Nah, Octavianus sendiri memberikan pengertian bahasa adalah alat komunikasi. Saya fokus pada bagian ini, barangkali ini juga bisa dijadikan dasar untuk membahas pengertian. Namun pada konteks ini mengambil pengertian yang seperti ini, bahasa adalah alat komunikasi. Ini yang ketiga, Subiatningsih. Dia memberikan pengertian bahasa merupakan sarana komunikasi manusia dengan sesamanya. Keempat, Rina Devianti. Saya mengambil dari bagian ini saja. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat manusia. 5. Dari Siti Salehah. Bahasa adalah alat komunikasi antar sesama manusia yang digunakan untuk menggambarkan pikiran, perasaan, dan maksud hati. 6. Ini dari Proceeding Yudo Wabowo. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud, ide, atau gagasan, dapat bersifat verbal maupun tulisan. Dari keenam ini, kita jadikan rujukan dalam membuat sebuah pengertian tentang bahasa. Pada ilustrasi 1, saya sudah mendokumentasikan ada 6 referensi yang menjadi penguat dalam memberikan pengertian tentang bahasa. Saya sengaja memberikan warna pada bagian ini, memberikan adanya kesamaan identik. Tujuannya adalah ketika kita ingin menyatukan satu ide dengan beberapa penulis. Tapi sebelum masuk pada bagian itu, ada persoalan seperti di ilustrasi yang kedua. Coba teman-teman amati. Demi memperbanyak referensi, ia mengulang ungkapan yang sekiranya sama, padahal itu bisa kita jadikan satu kesatuan. Coba kita perhatikan yang ungu ini. Saya dekatkan atau satu pemahaman. Nah, pada bahagian ini
Saya coba merangkainya seperti yang tampak di layar ini. Octavianus, Suryaningsih, dan Supriyadin ini memiliki pengertian yang sangat identik. Saya pikir kita menemukan mahasiswa merancang tulisannya seperti ini. Bahasa adalah alat komunikasi, senada dengan Subyadningsih. Bahasa merupakan sarana komunikasi manusia dengan sesamanya. Supriyadin menyatakan hal yang sama. Bahasa merupakan salah satu alat untuk mengadakan interaksi antar sesama manusia. Pada konteks ini memiliki keterkaitan yang sama. Semestinya bisa diatur satu ide dengan beberapa penulis. Persoalannya terhukum dengan halaman. Halaman ini sebaiknya dicantumkan apabila dia mengutip secara langsung. Pada konteks mana yang dimaksud secara langsung? Saya lebih menekankan kepada kitab suci, hadis, sehingga ia harus menulis persis sesuai dengan sumber itu. Maka sepatutnya dia mencantumkan halaman. Tetapi juga saya tidak mempersoalkan ini lebih jauh. Ini tentu saja berdasarkan aturan selingkung. Yang saya maksudkan adalah ada kesulitan ketika mendesain satu ide dengan beberapa penulis. Itu akan saya perlihatkan pada ilustrasi yang ketiga. Kemudian saya ingin menjelaskan kembali, ini pendapat Salehah, juga berkaitan dengan pendapat Bowo. Ini juga memiliki kesamaan yang cukup identik, baik dari konteks dia sebagai alat komunikasi, juga pada konteks hal yang disampaikan. Kemudian pada pendapat Divianti, pada aspek yang menghasilkan, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Saya sengaja memberikan warna lain karena pendapat Divianti ini memberikan informasi bahwa proses komunikasinya itu harus menggunakan alat ucap manusia. Ini tentu saja tidak kita temukan di pengertian sebelumnya. Cobalah untuk lebih mengkritisi secara kreatif ide dari setiap penulis yang kita jadikan dasar berpikir. Dengan cara itu, kita juga telah berupaya menghindari plagiat pada sistem yang kita kenal dengan Turnitin. Lalu bagaimana caranya? Kita coba lihat pada ilustrasi yang ketiga. Kita selaku penulis bisa mendesainnya seperti ini dengan cara memparafrasekan ide yang telah disampaikan oleh ketiga sumber ini sebagai dasar kita. Dituliskan berdasarkan tahun. Tahun yang mana dituangkan terlebih dahulu, umumnya tahun yang lebih dekat dengan tahun penulisan. Dua pernyataan ini pula seperti Salehah dan Bowo memiliki konsep ide yang sama. Maka kita bisa merancangnya seperti ini. Pada aspek yang dikomunikasikan, bahasa sebagai medium bagi seorang manusia untuk menggambarkan pikiran, perasaan maupun gagasan lain yang bersifat verbal. Yang ketiga, sedikit berbeda dengan di atas, ia menekankan pada alat ucap. Kita coba mengkolaborasikan beberapa ide dari penulis dengan cara seperti ini. Pada ilustrasi yang ketiga, satu paragraf ini saja kita sudah mendapatkan 6 daftar pustaka. Teman-teman bisa berkreasi seperti ini. Itu barangkali yang bisa saya bagikan terkait dengan bagaimana membuat atau memperbanyak referensi ketika diminta referensinya banyak.
Jadi sebenarnya sederhana saja kan, tergantung bagaimana daya kreatif masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya channel Zulhafiz ini bisa terus berkreativitas